Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada kesempatan pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat selalu. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan manusia, tema 1, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Buku referensi yang kita pakai adalah buku tematik terpadu kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini itu setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Setelah membaca, siswa dapat menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. Setelah mengamati, siswa dapat menuliskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dengan benar. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait penjumlahan dengan benar. Setelah mengamati contoh, siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah pada tangan dalam suatu gerakan tari. Setelah mengidentifikasi gerak, siswa dapat memengeragakan gerak kuat dan lemah pada tangan dalam suatu gerakan tari dengan percaya diri. Itulah beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Kita lihat gambar di bawah. Ada gambar yang pertama adalah gambar bayi. Masuk pada gambar anak-anak. Kemudian remaja, dewasa, dan orang tua. Mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah itu kalian isi. Dari gambar itu diamati apa saja perubahan yang dialami oleh Udin berdasarkan gambar yang sudah ditentukan. Ya, amati pula gambar di nomor 2 ini. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah berdasarkan gambar. Silakan kalian isi. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir kamu. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Sebelum melakukan wawancara, buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu. Bisa pertanyaannya dibuat, daftar pertanyaannya dapat digunakan sebagai panduan saat melakukan wawancara. Bisa dibuat 1, 2, 3, 4, 5 ya.
daftar pertanyaannya, misalnya berapa berat badannya berapa ketika kalian lahir. Kemudian panjangnya berapa senti ketika kalian dilahirkan gitu. Ya. Itu bebas, apa saja boleh ditanyakan ke orang tuamu dari sejak kamu lahir sampai dengan sekarang. Proses pertumbuhan dan perkembanganmu ditanyakan sama orang tua ya. Minimal 5 pertanyaan. Lakukan kegiatan wawancara kepada orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi yang tadi saya jelaskan. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu bagian dari pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga menari. Ya, olahraga boleh, menari juga boleh. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Coba lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah berikut. Yang pertama, lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. Yang kedua, lakukan gerakan lemah seperti orang yang memegang kapas. Nah, dapatkah kamu merasakan perbedaan dari kedua gerakan tersebut? Antara gerakan kuat dan gerakan lemah. Ya, kalau ini dicoba saja di rumah. Berikutnya, gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Sedangkan gerakan lemah merupakan gerak yang dibawakan dengan pelan dan lemah lembut. Anggota tubuh yang dapat digerakkan yaitu kepala, tangan, dan kaki. Badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1 misalnya, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluhan ribu. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman kita. Kita lihat ada bilangan 2, 6, 5, 3. Dibaca 2653. Kemudian ada bilangan 3, 3, 0, 2. Atau dibaca 3302. Ketika bilangan itu dijumlahkan, caranya adalah kita jumlahkan bilangan yang paling belakang terlebih dahulu, yaitu 3 ditambah dengan 2. Ya. Contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. 2653 ditambah 3302, maka hasilnya 3 ditambah 2. Ya, kita jumlahkan dulu dari belakang. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian 5 ditambah 0 sama dengan 5. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Dan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Baru kita diberi titik ya. Titik itu untuk memberikan tanda ribuan. Caranya adalah memberi titik di belakang ketika belakangnya ada 3 digit atau 3 bilangan. Jadi 2653 ditambah 3302 sama dengan 5955. Untuk matematika, kerjakan latihan berikut. Ingat, di buku kalian hanya ada 3 soal, namun di PowerPoint ini ada 5 soal. Maka kalian ikuti yang ada di PowerPoint ini. Perhatikan baik-baik angkanya. Ya, ini dikerjakan di rumah, lalu kumpulkan melalui Classroom. Berikutnya, contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan.
Ada bilangan 1, 2, 0, 0 atau 1200. Kemudian ada bilangan 2, 9, 0, 0 atau 2900. Ketika bilangan itu dijumlahkan, maka bisa digunakan teknik seperti ini, ya. Bilangan 1200, 1 itu ribuan, ratusannya ada 2. Kemudian 2900, 2 itu ribuan, kemudian ratusannya ada 9. Maka kita jumlahkan dari belakang dulu, sama ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Ditambah 0 sama dengan 0 lagi. 2 ditambah 9 sama dengan 11. Kita tulis 1 terlebih dahulu, kemudian satunya disimpan di atas. Ya, caranya seperti itu. 9 ditambah 2 sama dengan 11. Ditulis 1 1 yang belakang, angka yang belakang, kemudian 1 yang angka di depannya itu disimpan di atas bilangan satunya. Kemudian jumlahkan 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 4100. Jika sudah paham, kerjakan pula soal ini. Di buku paket kalian hanya ada 4 soal, di PowerPoint atau di video ini ada 5 soal. Ikuti tugas yang ada di video ini. Jadi, tugas hari ini, pada pembelajaran hari ini ada 2. Yang pertama, kalian membuat wawancara kepada orang tua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan kalian dari bayi sampai sekarang. Diberi pertanyaan, silahkan bebas pertanyaannya apa saja. Lakukan wawancara. Dan tugas yang kedua adalah matematika, ya. Ada dua tipe soal matematika. Silahkan upload di Classroom. Demikian pembelajaran pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.